Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sekarang pukul 6:11, dimana kita mendapatkan undangan ke Kota Malang untuk pengobatan spiritual. Jadi ikutin perjalanan kami. Amin, saya yakin ya masih di perantara, dipanggil, dipilih Tuhan dan menyembuhkan aku lewat Bunda. Amin, ada banyak. Yesus, tolong aku, Yesus. Yesus, ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosa semua orang yang berbuat jahat kepadaku. Mas. Ya, jadi mungkin gini, Bu. Sebelum kita melakukan pengobatan, kita juga harus meyakini semua penyakit dari Tuhan, yang menyembuhkan juga Tuhan. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa berdoa dulu. Monggo ibunya juga berdoa. Sampun, Bu. Sebenarnya mungkin yang saya tanyakan, Ibu ini udah ke dokter ya, Bu ya? Sudah ke dokter umum 3 kali. Bulan November, Desember, Oktober, November, Desember ya. 3 kali ke dokter umum. Kemudian Januari ke dokter kulit. Jarak 2 minggu ke dokter, harus kontrol ngaten nggih. Nggih. Iya. Kemudian bulan Mei saya ke dokter kulit lagi. Nggih. Kemudian karena kepingin tahu keadaan saya sesungguhnya. Nggih. Ya, sesungguhnya menurut kami ya, itu saya cek ke dokter penyakit dalam. Nggih. Disuruh rekam jantung. Nggih. Karena sesek juga, ronsen paru-paru juga. Nggih. Terus diberitahu teman, mungkin cek darah bisa tanya ke dokter jantung. Ya, saya ke dokter jantung, tapi ya memang tidak mendapat jawaban ya, gitu. Berarti Gitu sih. sebisa mungkin dalam artian Ibu sudah mencoba ke medis ya, Bu ya? Sudah cek darah lengkap, sudah keadaannya baik. Oh ya, satu lagi, dokter kandungan. Karena opname sejak Januari 2019 itu saya opnamenya sampai dengan bulan apa kemarin, awal Juli. Awal Juli itu yang keempat pendarahan. Itu hasil USG juga kandungan saya baik, tidak ditemukan benjolan atau apa gitu. Dokternya juga bingung. Karena sudah 4 kali ya opnam, sudah 4 kali di USG. 4 kali transfusi darah itu memang dokternya juga tidak, malah diancam gini, nanti kalau kambuh lagi, blooding lagi,
harus angkat apa namanya, operasi angkat kandungan gitu. Saya juga ngeri, nggak tahu penyakitnya kok disuruh angkat kandungan ya gitu. Iya, itu Juli terakhir blooding saya. Terus kalau boleh tahu untuk saat ini sampai detik ini Ibu masih konsumsi obat dari dokter apa enggak untuk penyakit kulitnya? Tidak sama sekali. Yang terakhir itu mungkin bulan November, Mei, yang ke dokter kulit Mei. Itu yang saya konsumsi. Tapi juga cuma sedikit, enggak sampai. Cuma beberapa butir saja yang obat minum. Yang saya pakai adalah obat salep oles ya, krim. Pagi siang itu mungkin setengah apa ya namanya, setengah tempatnya itu, setengah botol kecil gitu, belum sampai habis. Tapi kan terus akhirnya juga belum sembuh lagi gitu. Terus kalau boleh tahu Bu ya, seperti saat ini ketika jenengan duduk di depan saya ngeten iki, rasanya itu seperti apa tuh Bu? Yang jenengan alami, terus yang jenengan keluhkan dengan sakitnya Ibu ini seperti apa? Bisa diceritakan gitu. Memang tadi sekitar jam 7 Mas ngendiko sampai di Jalibar tadi, saya posisi udah buka YouTube, doa. Sempat keluar memang saat doa, terus kan sudah jarak hampir 1 jam ya. Itu sudah seperti terisi lagi. Terus tadi Mas Rian duduk, saya berada di sekitar di situ ya, di jarak berapa meter ya? 2 meteran gitu. Emang ini keluar semua, terasa keluar semua. Dari terasa kan kalau di telapak kaki pas berdiri nggak kerasa. Jadi dari kaki, tangan, kepala terutama yang sangat terasa adalah kaki, tangan, dan kepala itu keluar. Ini bukti keluarnya, dia mulai berbeda warna. Ini sudah keluar. Ini tadi begini semua, begitu. Jadi yang lalu juga Mas Fian datang itu, Mas Fian duduk di sini, saya duduk di sini ya pakai dinglek itu, banyak banget. Nggak tahu ya, mungkin ada energi. Ya saya percaya, karena sebelum Mas Fian datang, kalau saya nggak doa kan keluarnya ya dikit ya. Kecuali saya setengah tenang, nggak meditasi, ikut YouTube gitu memang banyak. Apalagi kalau saya sambil doa juga seperti yang dulu Mas Fian sarankan gitu ya, doa Bapak kami tambah melesat, tambah banyak gitu. Gitu Mas. Ini sekarang banyak banget. Terus kalau boleh tahu ketika Ibu ke dokter atau mungkin tadi bilang ke spesialis kulit ya Bu ya, itu beliau menyarankan ngendikannya pripun Bu? Yang pertama Januari dilihat oleh dokter kulit, itu pakai kaca pembesar itu ya, dilihat begitu, katanya ada binatang di bawah kulit. Itu beliaunya bilang skabies. Maka saya divonis gudik. Lalu diberi terapi 2 minggu, salep gudik mulai dari leher sampai kaki full. Senin Selasa Rebo. Lalu Senin depannya lagi ke dokter gitu. Seperti itu sih. Yang ke dokter kulitnya divonis apa itu tadi, gudeg tadi. Tapi ya memang beberapa hari agak membaik, tapi setelah itu ternyata kulit saya nggak jarak 2 mingguan mungkin tebal banget. Terutama yang kanan sangat tebal gitu. Kalau dokter kulit yang bulan Mei itu hanya melihat sih, jarak jauh gitu, dilihat beliau berdiri. Sudah berapa lama, sejak September tahun lalu dokter gitu ya, karena memang ini dulu ketok luka-luka gitu, saya garuk-garuk itu kan September, hampir setahun ini sudah September ya. Sampun September kali ini sampun September, sudah persis setahun ya, setahun yang lalu. Sudah September tahun lalu dokter gitu loh, sudah lama banget. Ayo pindah ke sana, terus dari jarak jauh dikasih saya disenteri gitu. Wih itu udah parah itu. Tapi jangan khawatir, pakai salep pasti sembuh gitu. Dokternya hanya bilang begitu sih yang Mei.
seperti itu. Kalau vonis dari dokter kulit yang pertama yang memvonis apa tadi namanya? Skabies. Itu dulunya saya juga berapa ya? Setengah tahun yang sebelumnya itu saya juga pernah ke sana karena kaki saya ini kan juga gatel. Saya divonis stres. Dokter penyakit dalam juga sambil ketawa-ketawa memvonis stres karena rekam jantungnya baik tapi kok setahun lebih nyeri gitu. Terus dokter kandungan juga yang muda itu memvonis saya stres juga karena tidak ditemukan penyakit. Kenapa nggak benjolan atau apa di kandungan nggak ada sama sekali gitu Mas. Ini mungkin saya juga membantu, Ibu juga bisa berdoa sesuai agama kepercayaan Ibu sendiri. Diucapkan juga tidak apa-apa Bu ya, seperti yang kemarin-kemarin. Coba dilihat Bu, kayak gini. Coba Ibu ceritakan yang dilihat ini gimana gitu. Tadi pori-pori saya itu terisi, ada isinya maksud saya. Pori-porinya kelihatan agak besar. Lalu untuk sekarang? Udah kempes, pori-porinya udah rata. Kulitnya maksudnya jadi rata. Ibarat Ibu mungkin mengalami sakit. Katakanlah memang melihat sesuatu yang Ibu bisa katakan, kalaupun memang sakit teriak pun juga tidak apa-apa, itu mungkin mengurangi rasa kelegaan di hatinya Ibu. Dari tubuhku darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Muliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini. Dan kehidupan kekal. Amin. Udah Bu, coba kalau kayak gini tuh yang dirasakan apa, yang dilihat apa, bisa diceritakan? Enggak apa-apa, mungkin Ibu cerita aja. Apa ya, cerkit-cerkit gitu dan terbang banyak kan memang ini sudah kecil-kecil ya, jadi tidak terlalu kelihatan, hanya kelihatan hitam-hitam gitu. Kalau dulu masih besar-besar itu kelihatan. Dan kalau sore terutama itu yang nggak melesat itu muncul dari sini-sini, terus ini dekok gitu ya. Yang bendul-bendul ini muncul dekok, itu muncul di sini apa, lalat lah, lemut lah, nyamuk, lalat, terus itu yang kupu-kupu kecil pijur putih. Habis gitu di kaki tiba-tiba banyak laba-laba yang hitam kecil, kakinya gini-gini tuh. Terus kalau yang melesat vertikal gitu kadang apa ya, ada merah-merah, nggak tahu, kadang ada cahaya-cahaya gitu, aduh.
Bawa satunya, Bu. Semutnya masih banyak kah? Ditahan sebentar, Bu. Ya. Kalau sakit katakanlah memang tidak kuat, teriak tidak apa-apa. Enggak kuat. Saya kuat. Udah, coba Ibu rasakan sekarang gimana. Udah pulih. Udah ini pori-porinya. Gimana? Itu keluarnya banyak banget juga. Meletek-meletek itu, Mas. Ini bekas meleteknya ini. Kalau udah kayak gini, menurut Ibu dengan yang tadi gimana gitu loh? Udah banyak bedanya. Ini sudah rupa tangan, hampir menyerupai yang dibikin Tuhan buat saya. Dulu Tuhan bikin kan nggak kayak gini. Aduh. Ini masih sakit teman nak? Yang di sini selalu panas. Ini sekarang banyak banget nih. Apa ya? Perih karena dia keluar. Ada yang keluar jadi perih. Kalau udah perih agak gatel gitu. Tahan ya, Bu. Walaupun memang nggak kuat, ya nggak apa-apa. Harus kuat. Bu bantu doa. Bon sama tapi dirawas ngeten nggih. Gimana, Bu? Ya keluar terus Mas pokoknya. Mesti apalagi ini. Tuh, ada yang panjang gini, ada yang udah macam-macam. Cuma Ibu ada sana, Bu. Enggak gini-gini, Ibu duduk di depan saya sini. Saya tak punggungnya Ibu. Nanti Ibu cerita yang dirasakan apa ya, Bu? Udah Ibu cerita. Kalau kayak gini gimana rasanya? Bergetar itu punggung saya, terus ini
tambah banyak yang keluar dari tangan saya. Kalau gini dari rasanya telinga juga banyak keluar, kepala juga. udah Ibu rasakan gimana Bu? Aduh, iya masih banyak Mas, dari telinga banyak, muncrat dari kepala. Ampun, tapi hadap sini lagi Bu. Kalau kayak gini mungkin Ibu merasakan sebelum saya kesini dengan sekarang mungkin sedikit banyak udah kita bantu. Gimana Bu? Ada bedanya apa malah tambah parah atau tambah gimana? Iya, artinya memang Mas datang, Mas Fian belum doa saja sudah sudah bereaksi yang ada di dalam tubuh gitu memang. Karena artinya saya bisa berkata karena saya merasakan dan melihat gerakan. Karena ada sesuatu yang keluar lewat pori-pori itu kan kerosong ngoten. Celekit-celekit gitu. Dan melesat-melesatnya tuh kelihatan, dan apalagi doa tambah banyak banget gitu. Jadi benar-benar artinya ya memang sungguh saya merasa ini utusan Tuhan gitu untuk penyelamatan gitu. Jadi saya makin percaya bahwa segera sembuh. Amin. Pasti. Jadi yang pertama yang harus Ibu lakukan itu percaya untuk sembuh dulu. Yang kedua mungkin harus percaya bahwasanya Tuhan itu yang menolong, gitu loh Bu ya. Katakanlah memang ada penyakit non medis. Itu ada, cuma lebih baiknya semua sakit itu di medis dulu, yang masuk akal, yang bisa dijelaskan lewat data, lewat gambar. Tapi kalau memang Ibu sudah mencoba ke dokter spesialis kulit pun dan memang ya belum ditemukan jodoh, dalam artinya perubahan sedikit belum ada, lalu untuk saat ini Ibu merasakan hal kejanggalan aneh, tetap percaya bahwasanya semua dari Tuhan. Yang menyembuhkan juga Tuhan, bukan saya cuma lantaran. Kalau kita terus Mas yang dipilih Tuhan jauh-jauh dari sana. Masih ada itu kaki seribunya? Ada enggak ada kan? Sampai berapa hari yang lalu masih? Sampun. Ibu harus senyum loh Bu. Iya, saya sudah semangat, sudah pulih kok di sekolah. Kalau Ibu udah ibaratnya kerja, udah bagus. Aku takut tapi kan aku 2 hari selama mulai dari Mas Fian pulang itu mungkin ada 3 kalian ya ada kelihatan binatang itu. Sampun yang kanan, tapi yang kiri. Iya, 2 minggu ini sudah rutin. Pokoknya karena setiap kali kedengaran azan kan pasti banyak. Jadi saya minimal kalau kemarin 30 menit minimal ya saya harus buka YouTube doa. Azan bunyi, saya buka YouTube doa. Keluarnya banyak banget, sudah 5 waktu saya ikuti Mas Fian. Di sini ini bentuknya aneh. Ini platnya nggak hilang Mas. Nih, Bu sekali lagi coba doa Bapak kami, kalau memang sakit teriak, katakanlah nangis itu mengurangi beban hatinya Ibu boleh nangis, boleh teriak. Ini nih, tak keluarkan.
Ibu juga doa diucap enggak apa-apa. Monggo sareng-sareng. Yang kanan. Lemas Bu, lemas Bu. Dalam sana. Sampun. Di sini kayak gede-gede gitu tadi. Besar-besar banget. Tapi udah berkurang kok Bu. Aduh, di muka, di tubuh banyak banget. Kaki semua. Aduh. Air putih. Udah Bu, permisi Bu. Ibu minum dulu. Udah, sekarang dirasakan pelan-pelan gitu gimana? Banyak banget sekujur tubuh saya. Kalau harusnya udah berkurang banyak. Iya, dari telapak kaki sampai sini. Coba Bu, permisi kalau Ibu berdiri coba buat jalan gitu gimana? Oh. Udah mendingan, udah enakan atau malah udah yang Ibu rasakan gimana? Bersih. Kalau menurut saya udah pesat. Kalau menurut saya. Kalau Ibu sendiri yang merasakan bagaimana coba? Ya ini udah beda jauh. Tadi gak gini warnanya. Ini udah keluar banyak banget. Jadi kalau keluar buahnya gitu mulai pulih, maksudnya hampir-hampir udah nggak ketok kusam gitu loh Mas. Oh. Ini dong. Jadi kalau menurut saya dengan semua kuasa Tuhan, kuasa Allah, semua pasti bisa Bu. Amin. Yang penting Ibu juga berusaha, Ibu juga berdoa, pasrah, ikhlas Bu. Semua jalan dari Tuhan. Iya. Jadi kalau menurut saya mungkin Ibu untuk saat ini bisa saya katakan lebih baik, lebih bagus dari yang tadi. Karena apa, semua warna kulit Ibu sudah pulih, nggak kayak tadi. Iya. Dan dari kaki pun udah nggak kayak tadi juga. Kita nggak tahu dalam mantan ini sakitnya apa namanya, dari mana, dari siapa. Yang penting sembuh dulu. Kalau kita cari yang nyakitin siapa, nggak pernah ketemu. Dendam itu juga nggak baik. Jadi kita pasrahkan ke Tuhan.
semua yang membalas juga Gusti Allah Bu ya. Yang penting jenengan sabar dan semua berusaha membantu jenengan. Amin, matur nuwun. Iya Mas, saya ya artinya baiklah. Saya juga sudah dibantu benar-benar doa untuk apa ya, sampai dengan ya pastinya mohon ampun untuk semua salah saya. Yang tak, apalagi yang tak saya ketahui gitu ya, ternyata buat orang lain kok sakit hati gitu, dan bahwa sakit hatinya menggerakkan untuk ya mohon ampun juga untuk perbuatan-perbuatan jahat itu atau tidak baik yang mungkin dilakukan. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, sebelum saya kesini dengan sesudah kami bantu seperti ini, gimana Bu? Ya berkurang banyak karena keluarnya sudah banyak banget. Iya. Aduh, terima kasih. Kami di sini juga bisa mungkin membantu Ibu dengan ikhlas, dengan tulus, dan semoga doa kami, usaha kami segera didengar dan dikabulkan oleh Gusti Allah Bu. Amin Mas. Jadi Ibu jangan pernah merasakan sendirian, jangan pernah merasakan kalau Ibu ini nggak pernah sembuh, percuma usaha kami. Jadi Ibu harus semangat. Yakin segera sembuh. Nanti kalau memang ada waktu dan juga ada sedikit banyak tenaga kami yang tersisa, kami sempatkan untuk kesini lagi nengok Ibu. Matur nuwun, terima kasih banyak, jauh banget. Sakit saya jadi merepotkan banyak orang. Terima kasih saya juga. Artinya benar-benar Tuhan menegur saya yang terlelap beberapa tahun. Mungkin ya itu hikmahnya kembali ke jalannya Bu ya. Apapun agama kita baik, apapun agama kita juga mengajarkan baik, saling menolong juga. Jadi jauh-jauh dari sana ke sini tuh sebenarnya cuma cari saudara. Jadi iya Mas. Kalau punya saudara di mana-mana rasanya enak di hati ya Bu ya. Karena selama ini mungkin saya nolong orang, obat orang, semua saya arahkan ke rumah sakit dulu, ke dokter dulu. Karena Ibu sudah ke dokter, ke rumah sakit sampai spesialis kulit. Macam-macam spesialisnya, penyakit dalam, kulit, jantung, kandungan. Udah 4 spesialis ya. Jadi saya pun udah cek darah lengkap. Menolong orang seperti ini tuh memang saya arahkan ke medis dulu Bu. Oh gitu nggak? Iya. Karena biar apa? Biar nggak semua itu mengira sakit itu kiriman orang. Tapi karena memang Ibu sudah ke medis, sudah ke spesialis kulit, jantung ataupun kandungan dan seperti yang lain. Alternatif. Jadi saya juga nggak bilang penyakit Ibu ini medis non medis, yang penting Ibu sembuh dulu lewat Gusti Allah gitu ya Bu. Iya Mas, iya. Iya, makin percaya bahwa satu-satunya penolong sejati. Iya. Tuhan sendiri melalui perantaraan. Iya. Yang diutus, yang dipilih. Jadi kalau boleh saya request dan saya memohon, coba Ibu senyum dan ketawa Bu. Iya, saya sembuh. 2 minggu ini sudah banyak tertawa. Jadi kalau Ibu ketawa, penyakitnya lama-lama hilang. Itu yang harus Ibu lah. Iya, nggak kerasan karena hatinya senang terus. Kalau kita sakit kan gimana caranya hati kita, hidup kita hancur. Tapi kalau kita sakit, kita ketawa, bukan berarti kita gila, enggak. Menghibur diri biar penyakitnya nggak betah di dalam terus bisa keluar ya Bu ya.